Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariska Klaudia Putri dengan NIM 44462400022 dari kelas 3A jurusan Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisiologi otot. Materi fisiologi otot, mata kuliah fisiologi ternak, dosen pengampu Bu Dr. Magfira SPT MSI. Otot merupakan alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan berkontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang atau kembali ke ukuran semula. Di dalam tubuh kita, otot menyusun 40% berat tubuh. Ada 4 sifat atau kemampuan yang dimiliki otot, yaitu kontraktibilitas, kemampuan otot memendek dan menegang, ekstensibilitas, kemampuan otot memanjang, iritabilitas, kepekaan otot terhadap rangsang, dan elastisitas, kemampuan kekenyalan otot. Berdasarkan bentuknya, otot dibedakan menjadi 3 jenis. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan membahasnya satu persatu. Otot polos, karena serabut kontraktilnya tidak memantulkan cahaya berselang-seling sehingga sakroplasmanya tampak polos dan homogen, otot polos berbentuk gelendong dengan sebuah inti pipih yang terletak di tengah sakroplasma. Otot polos terdapat pada lambung, usus, dan organ dalam tubuh seperti pembuluh darah. Otot polos mempunyai persarafan autonom, artinya bekerja tidak di bawah kesadaran atau involunter. Kontraksinya lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Kedua, otot lurik atau rangka. Otot rangka disebut otot lurik karena serabut kontraktilnya memantulkan cahaya berselang-seling gelap, anisotrop, dan terang isotrop. Berjajar teratur membentuk pita vertikal terhadap poros otot. Sel atau serabut otot rangka terbentuk silinder. Setiap serabut berinti banyak dan terletak di tepi sakroplasma. Otot lurik biasanya melekat pada rangka, bisep, trisep, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran, sehingga disebut otot volunter. Kontraksinya cepat, kuat tetapi cepat lelah. Otot lurik terdiri dari bagian-bagian berikut: tendon dan serabut. Tendon merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung otot. Berdasarkan posisinya, pada otot tendon dibedakan menjadi origo, yaitu tidak bisa digerakkan, dan insersio, bisa digerakkan. Berdasarkan jumlah tendonnya, otot dibedakan atas otot bisep, yaitu otot yang memiliki 2 buah tendon pada ujungnya, dan otot trisep memiliki 3 buah tendon pada ujungnya. Kemudian serabut otot memiliki bagian gelap dan terang yang memberikan kenampakan seperti lurik. Kenampakan lurik tersebut disebabkan oleh protein otot yang terdiri atas 2 jenis, yaitu aktin dan miosin. Jenis otot ketiga yaitu otot jantung. Ciri khas otot jantung adalah memiliki diskus intercalaris, yaitu pertemuan 2 sel yang tampak gelap jika dilihat dari mikroskop. Otot ini tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Ukuran serabut ototnya lebih kecil dari otot rangka, memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah sakroplasma. Otot jantung terdapat khusus pada jantung. Kontraksinya tidak sadar atau bersifat kuat dan berirama. Setiap sel otot disusun oleh bagian-bagian ini. Tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Epimisium, jaringan elastis yang mengelilingi lapisan luar otot. Fasciculus, bundelan-bundelan serabut otot yang terdiri dari sarkolema sebagai membran otot. Di dalamnya terdapat sakroplasma, serat otot, atau miofibril. Disusun oleh satuan-satuan yang lebih kecil berupa miosin dan aktin. Miosin merupakan bagian miofibril yang berukuran tebal, sedangkan aktin berukuran lebih halus. Kedua dari bagian miofibril ini disebut juga miofilamen. Aktin dan miosin inilah yang menyebabkan sel otot bersifat kontraktil atau mampu berkontraksi. Otot dapat menggerakkan rangka kita dengan cara prakontraksi, kontraksi, dan relaksasi.
Kontraksi merupakan keadaan saat otot menegang dan memendek. Saat otot berkontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita I memendek. Zona H hilang. Gabungan protein aktin dan miosin ini disebut juga aktomiosin. Relaksasi merupakan keadaan saat otot kembali memanjang setelah mengalami kontraksi. Saat relaksi, miosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang dan zona H kembali muncul. Sekarang kita akan melihat mekanisme kerja otot berdasarkan proses kimianya. Ketika mendapatkan rangsangan, maka otot akan berkontraksi. Kontraksi otot akan memendek, menegang, dan menggembung. Pada bagian tengahnya, kontraksi otot menyebabkan tulang tertarik, sehingga terjadi gerakan. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi, yaitu mengendurkan atau kembali ke ukuran semula. Untuk kembali ke keadaan semula, maka perlu bantuan gerakan otot lainnya, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Mekanisme kerja otot pertama, impuls saraf sampai di neutron muskular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Muncul asetilkolin memicu depolarasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion kalsium keluar dari retikulum sitoplasma. Kedua, peningkatan jumlah ion kalsium menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan terjadi perubahan struktur pada troponin. Perubahan struktur troponin menyebabkan kepala miosin berikatan dengan aktin membentuk aktomiosin. Ketiga, perombakan ATP menjadi ADP yang akan membebaskan energi menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pendekatan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Keempat, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Kelima, setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di troposmiosin. Proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion Ca2+. Pada saat impuls berhenti, ion Ca2+ akan kembali ke retikulum sitoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga otot akan relaksasi. Proses kontraksi otot berkontraksi bisa disebut dengan fase anaerob karena energi diperoleh dari penguraian ATP dan keratin fosfat yang berlangsung secara anaerob. Energi ini menggerakkan filamen penghubung antara aktin dan miosin. Semua otot berkontraksi, kreatin fosfat menyumbang fosforio pada ADP, kemudian diuraikan menjadi keratin dan ATP. ATP yang dihidrolisis akan terurai menjadi ADP dan menghasilkan energi. Jika kehabisan ATP dan tinggal ADP, maka ADP akan terurai menjadi AMP dan juga menghasilkan energi. Proses relaksasi. Energi dihasilkan dari pemecahan glikogen yang berlangsung secara aerob, sehingga fase ini disebut fase aerob. Prosesnya adalah glikogen dilarutkan menjadi laktasinogen lalu diuraikan menjadi glukosa dan asam laktat. Glukosa akan dioksidasi maka menghasilkan energi serta melepaskan CO2 dan H2O. Asam laktat adalah hasil sampingan dari penguraian laktasinogen. Jika kita tidak menjaga otot kita dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada otot tubuh kita. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan karena serangan penyakit seperti tetanus. Otot mengalami kejang akibat serangan bakteri Clostridium tetani. Dan atrofi otot, penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi akibat serangan virus polio. Gangguan karena kesalahan aktivitas misalnya kram atau kejang terjadi akibat kontraksi otot yang terus-menerus. Hipertrofi otot menjadi lebih kuat karena sering digunakan. Kaku leher karena hentakan otot trapesius meradang dan gangguan karena bawaan otot berupa distrofi otot, penyakit melemahnya otot akibat cacat genetis. Hernia abdominal. Dinding otot abdominal sobek mengakibatkan usus melorot dan masuk ke rongga perut. Baik, itu saja penyampaian materi saya tentang fisiologi otot. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.